Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita kembali di Damai Indonesia, aku spesial Ramadan dengan tema yang sangat menarik sekali, bagaimana menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Ini tentunya menjadi keinginan kita semuanya, khususnya umat muslim. Nah, saya akan elaborasi tema besar ini. Sudah ada jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Saya persilahkan dulu jamaah ikhwan, bapak-bapak yang sudah siap. Silakan Bapak siapa? Oke, diperkenalkan dengan Bapak siapa dan diajukan pertanyaan, insya Allah akan dijawab oleh Kokolim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abidin. Saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan, Koko. Kita ini kan kadangkala motivasi hidup kita, semangat hidup kita dipengaruhi oleh sahabat, teman gitu ya. Barangkali Koko bisa memberikan kepada kami ya bagaimana tips memilih sahabat yang sahabat ini akan membawa kita menjadi orang yang beruntung di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Demikian kok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa sekali. Bagaimana memilih atau mencari sahabat untuk bisa membawa keberuntungan dunia akhirat. Silakan Koko. Jazakallah Pak Abidin, Ketua Yayasan Al-Muhajirin ya. Betul. Sayyidina Ali karamallahu wajah pernah mengajarkan. Ya, ketika Sayyidina Ali ditanya oleh sahabat, "Wahai Sayyidina Ali, berapa orangkah sahabat sejatimu?" Sayyidina Ali menjawab singkat, padat dan sangat menyenangkan. "Sahabat sejatiku nanti akan kuhitung apabila aku lagi susah." Kalau lagi senang tak ketemu tuh. Siapa teman-teman kita yang sejati, yang membawa keberuntungan buat kita, belum ketahuan. Tapi nanti sahabat yang mengajak keberuntungan buat kita nanti akan dihitung ketika kita lagi susah. Ada orang dekat sama kita karena hartanya, karena kita punya pangkat, punya harta, kita dideketin. Tapi ketika kita lagi susah, dia sudah tidak kenal lagi sama kita, siapa elo gitu loh kan. Tuh ya. Jadi sahabat itu sangat berpengaruh ya. Makanya ketika ditanya dalam Islam, kalau kamu mau tahu seseorang sal ila qarini, maka tanya sahabat dia. Sahabat itu sangat pengaruh ya. Oleh karena itu kalau kita mau berteman karena Allah, karena mengejar akhirat, maka insya Allah akan berkah. Tapi siapa yang kenal sahabat yang hanya mengejar dunia, apalagi sahabat-sahabat yang gemar dengan maksiat, maka jadi orang yang tidak beruntung. Apa kata Allah? Allah jelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berarti sesuatu yang memabukkan nih, Cak Sofyan ya, sesuatu yang memabukkan, ya kan? Innamal khamru wal maisiru, suatu perjudian, mengadu, ya, diadu Bapak Ibu ya, ngadu ayam, ya, ada orang main bola kita adu, siapa menang nih, itu judi, termasuk judi, termasuk banyak perjudian, mengadu, oke, perjudian, wal ansab. Ansab itu berkorban untuk berhala. Siapa rata-rata? Sesajian. Nah, ini kok pengalaman dulu nih Bu sebelum muslim Bu ya. Nah, sesajian itu ya. Wal azlam, mengadu nasib dengan anak panah. Itu termasuk perjudian juga. Rijsum min amali syaiton, itu semua perbuatan-perbuatan najis dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhilah perbuatan-perbuatan itu, semoga engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Perbuatan tadi semua itu termasuk perbuatan maksiat. Jangan berteman sama orang yang maksiat. Sama berteman orang-orang yang maksiat, nanti kita akan terpengaruh sama orang-orang yang maksiat. Kenal sama orang bau parfum, bau parfum. Dekat sama ustadz, bau ustadz. Dekat sama kiai, bau kiai, tapi jangan dibalikin kiai bau. Nah, Ibu jangan dibalikin ya Pak ya. Itu perbuatan-perbuatan jauhin. Oke, Bapak Ibu. Jadi sesuatu innamal khamru, memabukkan. Apa itu? Termasuk narkotika. Nah, ini Indonesia ini banyak betul narkotika sekarang menyebar nih. Itu perbuatan setan tuh. Narkotika, baik dalam narkoba, putau, ekstasi, macam-macam dan antek-anteknya. Narkotika, NARKOTIKA, dibaca narkotika. N, najis mengkonsumsinya. A, akibatnya sangat fatal.
racun akan menjalar ke tubuhmu. K, kelak kau akan menyesal dan menderita. O, oleh karena itu katakanlah. T, tidak layau. I, insaflah segera. K, kalau kau tidak insaf. A, ajal akan menjemputmu. Masya Allah. Baik. Berikutnya saya ke jamaah ibu-ibu yang sudah siap. Ibu Ermiati yang insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustadz Kuwihan. Silakan Ibu Ermiati. Yang mana? Oh, oke, silakan. Oke, boleh, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Ermi ingin bertanya kepada Ustadz, apa yang dilakukan jika ingin selamat di dunia dan di akhirat? Ya, itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Ustadz Kuwihan bisa menjawabnya. Bagaimanakah agar kita menjadi orang yang selamat di dunia maupun di akhirat? Nah, salah satu ciri orang yang selamat di dunia dan akhirat, hidupnya penuh dengan keberkahan. Bagaimana agar orang menjadi berkah? Salah satunya mengikuti dan mentaati perintah Allah dan Rasul. Ya, itulah yang disebut dengan orang sukses, Bu. Di dalam surat An-Nur surat 24 ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Wa yakhsyallaha, kemudian dia itu takutnya hanya kepada Allah. Nah, ini susah. Ya, kadang-kadang kita ini lebih takut kepada dunia ini, betul Bu, dibandingkan kepada Allah. Nah, ciri orang takwa itu takutnya hanya kepada Allah. Wa yattaqi, kemudian dia bertakwa hanya kepadanya. Faulaika humul faizun, itulah orang-orang sukses. Jadi sebetulnya, Bu, kalau Ibu pengen mengetahui siapa orang selamat di dunia dan akhirat, Ibu dengan gampang mempelajari ayat-ayat Allah. Karena di Quran sudah ada jawabannya semuanya. Ya, salah satunya tadi yang saya bacakan itu, yaitu orang yang takut kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia takwa kepada Allah. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Itu yang pertama. Yang keduanya, orang yang ciri yang selamat di dunia dan akhirat, ketika dia mencari nafkah, apalagi nafkah itu untuk anak-anak dan istrinya, itu dari rizki yang halalan toibah. Rizki yang halal dan yang baik. Bagaimana rizki yang halal itu? Yang tadi kita paparkan. Min aina iktasabahu. Dari mana rizki itu didapatkan? Nah, ini penting sekali. Baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Ada yang rizki itu zatnya halal, Pak. Tapi cara mendapatkannya tidak halal. Misalnya mencuri. Mungkin secara zatnya halal. Tapi karena dia mencuri jadi haram. Kemudian diberikan kepada anak istri kita. Nah, itulah yang mendapatkan malapetaka. Nah, itu ciri yang kedua. Jadi ciri orang yang selamat dunia akhirat ketika dia mencari nafkah, apalagi untuk dirinya, anak dan istrinya, dari rizki yang halal, baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Kemudian setelah itu, rizki yang sudah didapatkan disyukuri. Bagaimana cara ciri orang bersyukur? Ketika dia dapat rizki, maka rizki itu dipergunakan di jalan Allah. Nah, ini penting sekali. Jadi dua-duanya, Bu. Didapatkan dari mana, kemudian dibelanjakannya kemana, di tempat yang benar. Makanya ada doa nih Pak Ustadz ya, yang kita juga perlu kita amalkan. Ketika melaksanakan sholat tahajud, Pak. Apa doanya? Robi adhilni mudhola sitkin wa ahrijni mukhroja sitkin. Ya Allah, ya Rob, ya Tuhanku, ya masukkanlah aku di tempat yang benar dan keluarkanlah aku di tempat keluar yang benar juga. Waj'ali miladunka sultanan nasyiro, dan berikanlah di sisimu ya Allah kekuatan yang menolong diriku ini. Begitu. Itu doa orang tahajud. Makanya kalau orang yang sedang dalam masalah, dalam kesulitan, banyak-banyak tahajud salah satunya. Kemudian memperbaiki diri dengan mencari rizki yang halal. Di samping halal juga yang baik.
Nah insya Allah itu akan mendatangkan keberkahan. Saya kira begitu, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan kita bisa menjadi orang sukses, yaitu selamat dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana dengan pandangan seperti ini Koko Lim? Ketika ada seseorang melihat yang secara harta, bergelimang harta dunia, kemudian dia selalu selamat dari kecelakaan, dari segala musibah. Wah, dia selalu beruntung hidupnya. Sementara ada orang yang mungkin dia selalu sial hidupnya, kemudian secara materi selalu miskin begitu. Dia selalu melihat, wah berarti saya tidak beruntung nih. Dijawab nanti Koko Lim, biar pada penasaran nih. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesia Spesial Ramadan.